Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hagim. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya di mata kuliah Etika Profesi Komunikasi dengan judul Tanggung Jawab Etika Mahasiswa Komunikasi dalam Era Digital Antara Kebebasan dan Integritas. Jadi di sini saya akan mengajak kalian semua memahami bagaimana etika menjadi bagian krusial bagi mahasiswa komunikasi dalam menjalankan aktivitas digital yang semakin masif. Di slide pertama, jadi, di era digital yang serba terbuka dan bebas ini, etika komunikasi menjadi sangat penting. Kebebasan berekspresi yang kita miliki harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Tanpa integritas, kebebasan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana mahasiswa komunikasi harus memahami serta menerapkan prinsip etika dalam dunia digital yang kita jalani sekarang. Oke, slide selanjutnya itu masuk ke tantangan etika atau masalah. Jadi perkembangan teknologi digital memungkinkan siapa saja menjadi penyampai pesan, baik sebagai konten kreator, jurnalis, maupun pengguna biasa. Namun, kemudahan ini membawa sejumlah masalah serius, seperti maraknya hoax dan clickbait yang sengaja dibuat demi menarik perhatian tanpa memperdulikan kebenarannya. Selain itu, penyebaran data tanpa izin menimbulkan risiko besar seperti pencemaran nama baik dan trauma korban. Etika endorsement dan buzzer juga sering diabaikan, sehingga banyak mahasiswa terjebak dalam praktik yang tidak bertanggung jawab. Minimnya refleksi etika ini pada akhirnya menyebabkan krisis kepercayaan publik terhadap informasi digital. Gitu teman-teman. Oke. Saya selanjutnya masuk ke teori etika. Jadi pertama tuh ada deontologi. Deontologi mengajarkan bahwa tindakan disebut etis apabila dilakukan berdasarkan kewajiban moral, bukan akibat dorongan hasil semata dalam produksi konten digital. Ini berarti tidak membenarkan cara-cara instan dan tidak jujur, teman-teman. Yang kedua itu ada utilitarianisme. Jadi suatu tindakan yang harus bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya satu pihak atau kelompok. Konten digital seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya, bukan sekedar menguntungkan diri sendiri gitu, teman-teman. Jadi sebagai mahasiswa komunikasi, kita tuh bukan sekedar penyampaian pesan, teman-teman, melainkan agen pembentuk opini publik. Jadi oleh karena itu, kejujuran dan transparansi menjadi nilai fundamental yang harus dipelihara. Selain itu, menghargai privasi dan memperhitungkan dampak sosial dari setiap konten sangatlah penting agar komunikasi kita memberikan manfaat positif dan tidak merugikan pihak lain. Teori etika yang relevan mencakup deontologi yang menekankan kewajiban moral dalam bertindak serta ultimarisme yang mengedepankan manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Jadi prinsip-prinsip ini itu harus menjadi landasan dalam setiap aktivitas komunikasi digital kita, teman-teman, gitu. Oke, next. Selanjutnya tuh ada refleksi kritis. Jadi dalam pengalaman saya menggunakan media sosial, seringkali muncul godaan untuk ikut-ikut tren viral tanpa memeriksa kebenaran informasi terlebih dahulu. Intinya FOMO lah gitu. Beberapa kali saya hampir membagikan konten yang nggak jelas gitu. Apa sih namanya, konteksnya kemana, kayak apa, validitasnya itu apa gitu. Namun untungnya beberapa teman saya tuh memperingatkan. Hal ini tuh mengajarkan pentingnya melakukan pengecekan fakta yang mendidik dan bermartabat gitu. Saya juga menyadari bahwa tanggung jawab etika bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga kolektif. Institusi kampus dan komunitas harus aktif membangun budaya komunitas digital yang sehat dengan program literasi dan diskusi rutin. Gitu, teman-teman. Selanjutnya itu ada solusi dan nilai etik ideali. Jadi untuk menumbuhkan etika komunikasi digital, beberapa solusi yang perlu diterapkan adalah menyelenggarakan edukasi literasi etika secara rutin melalui seminar dan pelatihan.
sehingga mahasiswa semakin sadar akan bahayanya hoaks dan pentingnya perlindungan data pribadi. Kampus juga harus mengembangkan kode etik digital yang jelas dan tegas serta menjalankan sistem penghargaan dan sanksi yang adil bagi pelanggar maupun pelaku teladan etis. Diskusi kasus nyata dan simulasi pembuatan konten etis dapat membantu mahasiswa membiasakan diri menghadapi dilema etis di dunia kerja atau di lingkup masyarakat. Kesadaran kritis dan kemandirian berpikir harus terus diinternalisasi agar setiap tindakan komunikasi digital memiliki tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya, di slide terakhir, penutup dan rekomendasi. Jadi, integritas digital menjadi fondasi dalam mewujudkan komunikasi yang sehat, kredibel, dan beretika. Tantangan di era digital membuat peluang bagi mahasiswa komunikasi untuk berperan aktif dalam menciptakan budaya digital yang bertanggung jawab, serta merekomendasikan agar mahasiswa secara konsisten memperluas wawasan dan praktik etika komunikasi digital. Institusi pendidikan harus menyediakan ruang-ruang literasi dan diskusi etika yang berkelanjutan. Pembentukan komunikasi sadar etika digital sangat diperlukan sebagai paradigma yang mendorong nilai-nilai positif di lingkungan sekitar. Akhirnya, mari kita prioritaskan integritas dan tanggung jawab moral daripada popularitas semu agar kita dapat menjadi profesional komunikasi yang terpercaya. Mungkin cukup sekian penjelasan atau isi dari PPT presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.